Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkecukupan. Karena tanpa adanya nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita semua akan kesulitan dalam melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhirul zaman. Semoga kelak kita semua di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan-larangan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia telah bergembira mengumandangkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dan kita semua bergembira menyambut datangnya hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Namun perlu ketahui saudara sekalian bahwa Allah tidak menjadikan hari raya besar ini kecuali dengan dua tujuan yang agung. Yang pertama, Allah menjadikan hari raya Idul Fitri agar manusia bersyukur dan bertakbir memuji Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan selama bulan Ramadan kemarin, yang mana pada bulan Ramadan tersebut kita semua dimudahkan dalam melaksanakan amal-amal ibadah Ramadan. Ibadah puasa di siang harinya, mengamalkan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, sholat 5 waktu tepat waktu, dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu semua bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Hadirin, yang kedua, Allah menjadikan hari raya Idul Fitri agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini dengan penuh gembira dan senang hati, namun masih dalam batas-batas syariat Islam. Berpakaian sesuai syar'i, berakhlakul karimah, dan tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah berfirman, ya bani Adam kuzu zinatakum inda kulli masjidin wala kullu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31. Hadirin, itulah dua tujuan Allah menjadikan hari raya Idul Fitri untuk kaum muslimin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung untuk membiasakan diri kita dalam ketaatan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi hadirin, sekarang Ramadan telah meninggalkan kita, dan Ramadan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan tersebut. Tak ada yang tersisa sedikit pun dari bulan Ramadan kecuali catatan amal yang akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Hadirin, ibarat seorang pedagang yang telah menyelesaikan perniagaannya. Hari ini saatnya dia menghitung berapa keuntungan dan berapa kerugiannya. Begitu pula kita dengan hari ini, setelah kita semua menyelesaikan rutinitas ibadah-ibadah Ramadan, kini saatnya kita bermuhasabah, kita merenung, kita menghisap diri kita masing-masing. Apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketahuilah bahwa diterima atau tidaknya amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin ditandai oleh amal soleh yang berkelanjutan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Quran Al-Azim di tafsir surat Al-Lail, dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Latif Al-Ma'arif mengatakan, inna min sawabil hasanatil hasanah ba'daha wa inna min sayyi'atis ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan adanya kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan amalan keburukan adalah balasan kejelekan setelahnya. Hadirin, sangat disayangkan jika ada seorang muslim yang meninggalkan amal soleh setelah bulan Ramadan selesai, seolah-olah mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah menyampaikan dalam khutbahnya, wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, engkau mempunyai Tuhan yang disembah dan ditaati, tapi mengapa kau lupakan setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk sholat 5 waktu di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Tapi mengapa engkau lupa atau pura-pura lupa setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah mengharamkan kemaksiatan, tapi mengapa itu semua dilupakan setelah Ramadan usai? Wahai kalian, sesungguhnya kalian tahu di hadapan kalian ada surga dan ada neraka, ada nikmat dan ada siksaan, tapi mengapa engkau lalai dengan itu semua setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang memenuhi masjid-masjid dan membaca Al-Quran, apakah kalian akan menghilang setelah bulan Ramadan? Sungguh heran dengan keadaan seorang mukmin yang tidak mengingat Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka celakalah mereka yang demikian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kerugian besar jika amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi ternyata tahun depan kita tidak bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kalau berpisah dengan bulan Ramadan, sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya apakah masih bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Hadirin, oleh sebab itu bulan Ramadan kemarin harus bisa memberi perubahan pada diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik, selalu istiqomah dalam beribadah dan tidak mengerjakan kemaksiatan selepas bulan Ramadan. Sungguh hadirin, kita tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Sungguh hadirin, kita juga tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa bersujud, bisa ruku dan menangis di malam-malam Ramadan berikutnya. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin mengantarkan kita pada tujuan akhir Ramadan, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai hadirin semua puasa kita di bulan Ramadan kemarin kalah dengan puasanya seekor ular yang bisa merubah dirinya dari seekor binatang yang menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah, cantik, dan bermanfaat untuk penyerbukan bunga. Hadirin, mari kita sambut kemenangan ini dengan membuka lembaran baru, bersiap menghadapi tantangan baru yang pasti akan hadir di tengah-tengah kita kembali. Jadilah muslim yang istiqomah, luruskan niat dalam berhari raya, perbanyak syukur, tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, kerjakan silaturahim, berakhlak mulia, berpakaian syar'i, dan jangan melampaui batas. Ja'alana lahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin ibadi sholihin wa qulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa li walidayya wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik